Renungan Hari Rabu 26 Mei 2021. Pesta peringatan Santo Filipus Neri, Imam. Siap untuk menderita bersama Yesus dan melayani. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak bab 36 ayat 1, ayat 4-5a, ayat 10 sampai 17. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Saudara-saudariku terkasih, suatu keputusan selalu ada risikonya. Menjadi pekerja dalam bidang apa saja juga ada tantangan dan tuntutan yang berat dan harus ditaati. Kisah Injil hari ini menceritakan tentang situasi yang dialami oleh para murid bersama Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ketika para murid bersama Yesus masih berada di Galilea, para murid sungguh dibahagiakan dengan karya-karya besar Yesus. Yesus hadir di sana sebagai penyelamat, tabib, dan pemberi harapan baru, dan banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Namun suasana berubah ketika Yesus bersama para murid melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Suasananya sungguh mencekam. Ada dua hal yang patut direnungkan. Pertama, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Perjalanan menuju ke Yerusalem bukan perjalanan yang menggembirakan bagi para murid. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Para murid dan orang banyak merasa cemas dan takut karena mereka belum siap untuk kehilangan guru mereka. Mereka belum siap untuk menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka belum puas mengalami kebahagiaan bersama Yesus. Mereka belum siap untuk menerima beban yang diserahkan Yesus kepada mereka. Mereka telah meninggalkan segala-galanya dan harus ditinggalkan oleh orang yang memanggil mereka, Yesus. Mereka belum memahami benar apa yang dikatakan Yesus tentang memikul salib, menderita, wafat, dan memperoleh hidup yang kekal. Mereka ingin Yesus tetap ada bersama mereka dan menjadi raja mereka. Kedua, reaksi para murid. Ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus, dua murid bersaudara, Yakobus dan Yohanes, langsung mengajukan permohonan untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu dapat minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Saudara-saudariku terkasih, dari dialog ini nampak jelas bahwa dua murid ini tidak memahami panggilan mereka menjadi rasul. Panggilan mereka menjadi pelayan. Mereka malah lebih mengutamakan hal mencari posisi tertinggi atau popularitas dalam diri Yesus. Padahal Yesus mengajak mereka untuk meletakkan diri pada misteri salib, penolakan dunia karena dirinya. Namun untuk memurnikan pikiran dan keinginan kedua murid itu, Yesus tegas mengatakan bahwa untuk menentukan duduk di sebelah kiri atau kanan bukan urusanku
tetapi itu diberikan bagi orang-orang yang telah disediakan. Siapa orang-orang itu? Bagi mereka yang setia memikul salib, setia menderita, dan setia berkorban untuk Yesus. Karena itu, para murid dipanggil agar sungguh-sungguh melayani, menjadi pelayan, bukan mencari jabatan. Saudara-saudariku terkasih, tak disadari sikap Yakobus dan Yohanes kadang kita tampakkan dalam kehidupan menggereja. Kadang kita mencari posisi tertentu dalam gereja, mencari untuk dikenal dan dihormati. Maka teguran Yesus kepada Yohanes dan Yakobus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga motivasi panggilan kita menjadi imam, biarawan, dan biarawati, menjadi awam dalam gereja. Kita dipanggil untuk melayani dan siap memikul salib bersama Yesus, siap menderita karena tugas tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Semoga kita mampu.